Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya, bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting, sementara jika layu akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Kang Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pandra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibn Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Sang Rajasa Triwikrama. Dalam seri yang ke-211 ini dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Idris Apandi sebagai Yuda Paksa, Naryo sebagai Boja Pradata, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, dan pengantar cerita Asdi Suhastu. Kameswara mencoba menahan kepergian orang aneh yang bicara melalui batinnya. Dia benar-benar tidak tahu siapa orang itu. Sambil mencoba melirik ke kiri dan ke kanan, anak muda yang berasal dari pesanggaran itu berusaha menenangkan debaran hatinya. Oh, tunggu dulu. Siapa kau sebenarnya? Dan kenapa tiba-tiba aku harus menuruti keinginanmu? Sementara aku tidak tahu siapa kau. Kau tidak perlu cemas. Nanti kau juga akan tahu siapa aku. Sekarang turuti saja kehendakku. Datanglah ke utara semenanjung ini. Aku menunggumu. Banyak hal-hal yang ingin kubicarakan denganmu. Tunggu. Apakah kau Ken Arok? Jangan banyak tanya. Tidak ada waktu lagi untuk berbincang-bincang. Nah, selamat tinggal. Malam ini kau kutunggu di sana. Tunggu dulu. Kau harus mengatakan siapa kau sebenarnya. Oh, terlambat. Ya, tapi baiklah. Aku akan menemui dia sekarang. Kameswara, ada apa? Kenapa kau diam terpaku? Sepertinya ada sesuatu yang kau pikirkan. Tidak, Paman. Aku tidak memikirkan apa-apa. Maaf, Paman. Aku terpaksa meninggalkan Paman berdua. Karena ada sesuatu yang harus ku ketahui. Tentang apa? Apakah tentang kabut-kabut itu? Bukan, Paman. Ya, tetapi sedikitnya paling tidak.
ada hubungan dengan kekacauan yang sedang kita hadapi. Maafkan Paman, jika aku tidak bisa menjelaskannya. Ya, baiklah. Kalau begitu, aku pergi dulu, Paman. Panji Parasu, aku harap kau tidak membuat kesulitan lagi selama aku tidak ada. Nah, aku tinggal dulu. Ada apa sebenarnya dengan Kamasuara? Kenapa tiba-tiba saja dia meninggalkan tempat ini? Mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa terhadapnya. Malam masih membentang. Rembulan tua mengintip dari balik awan hitam. Sementara itu di sisi lain, Yuda Paksa, bekas Tumenggung Kediri masih melangkah menyusuri tepian teluk sisi selatan. Ombak bergulung membentur batu-batu karang, membuat suasana malam kelihatan tegang. Ketika Yuda Paksa melangkah ke bagian pantai yang berbatu, tiba-tiba saja dia terkejut ketika melihat ada seseorang yang tengah duduk di atas sebongkah batu besar. Hei, siapa orang yang duduk di atas batu itu? Seluruh tubuhnya basah. Sepertinya orang itu baru saja tenggelam di laut ini. Kisanak, siapa kau? Kenapa aku berada di tempat ini? Kenapa kau menanyakan namaku, Yuda Paksa? Apakah kau lupa kepadaku? Hei, kau kenal aku? Aneh. Padahal aku belum pernah melihat kau sebelumnya. Atau barangkali memang aku yang lupa. Kisanak, katakan siapa kau sebenarnya? Oh, rupanya kau benar-benar sudah pikun, Yuda Paksa. Padahal usiamu belum terlalu tua. Sampai aku orang yang pernah kau kenal, kau lupakan begitu saja. Sekarang perhatikan wajahku baik-baik. Ingat-ingatlah, kukira kau pasti akan mengenaliku. Oh iya. Sepertinya aku memang pernah mengenal orang ini. Tapi aku lupa di mana. Kisanak, aku benar-benar lupa kepadamu. Sekarang katakan saja kalau kau memang mengenalku. Sebutkan siapa namamu, agar aku dapat mengembalikan semua ingatanku tentang kau. Baik, tapi kukira kau tidak mungkin lupa jika kau benar-benar mengingat sebuah peristiwa yang penting dalam hidupmu. Peristiwa? Aku benar-benar lupa, Kisanak. Karena terlalu banyak peristiwa penting yang terjadi dalam hidupku. Katakan saja peristiwa penting apa yang pernah kau alami bersamaku. Sayang, istrimu telah pergi mendahuluimu. Seandainya dia masih hidup dan berada di sini, tentu kau akan ingat siapa aku. Oh, tunggu sebentar. Rasanya aku mulai mengenalmu. Iya, aku ingat sekarang. Kau pasti Boja Pradata. Rupanya ingatanmu harus dipancing dulu, Yuda Paksa. Iya, aku memang Boja Pradata, orang yang pernah dekat dengan istrimu. Iya, iya. Sudah sekian tahun kita tidak bertemu. Aku hampir saja melupakanmu. Iya, istriku telah berhutang budi padamu. Kau begitu baik terhadapnya, sehingga menjelang kematiannya dia sempat menanyakan tentang dirimu. Dan sekarang aku tidak menyangka kalau kita akan bertemu di tempat ini. Boja Pradata, kalau aku boleh tahu, untuk apa kau datang ke tempat ini? Apa kau juga tertarik dengan benda logam itu? Kita sama-sama tahu kehebatan benda langit itu. Dan aku yakin kau juga datang kemari hanya untuk benda pusaka itu, bukan, Yuda Paksa? Benar. Aku memang ingin mendapatkan benda langit itu.
Dan aku yakin benda itu sudah jatuh di daerah sekitar sini. Ya, aku kira juga begitu. Benda langit itu memang sudah jatuh. Tapi kenapa kau tertarik dengan benda itu, Yudapaksa? Hah? Bukankah kau mempunyai kesibukan seorang tumenggung? Apakah kau masih kurang puas? Aku bukan seorang tumenggung lagi, Bojapradata. Oh, kau bukan seorang tumenggung lagi? Sekarang aku menjadi seorang buronan kerajaan. Buronan kerajaan? Oh, bagaimana itu bisa terjadi? Hah? Aku jadi tidak habis pikir. Kenapa kau jadi seorang buronan? Ceritanya cukup panjang. Kukira kau tidak perlu tahu. Yang jelas kedatanganku kemari untuk memiliki benda itu. Dengan benda itu aku bisa jadi seorang penguasa. Seorang penguasa? Iya, aku ingin menjadi seorang raja. Oh gila, keinginanmu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi raja, sementara kau tidak mempunyai pengikut sama sekali? Aku tidak perlu banyak pendukung untuk mewujudkan keinginanku. Hanya dengan memiliki benda logam itu berarti aku akan mempunyai kekuatan yang dahsyat. Dengan kekuatan itu aku akan hancurkan Baginda Kertajaya dari singgasananya. Untuk kemudian akulah yang mengambil alih kekuasaan di atas tanah Kediri. Ya, kau boleh saja mempunyai keinginan seperti itu, Yudapaksa. Setiap orang boleh menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Tapi di samping itu, kita juga harus mempunyai perhitungan yang matang. Kita harus mengukur kekuatan diri. Kalau perhitungan saja yang dipikirkan tanpa mempunyai kekuatan, maka akan sia-sialah semuanya. Yudapaksa, akulah orang yang pertama menyaksikan jatuhnya benda langit itu. Jika kau menginginkan benda itu, ambillah di bukit itu. Tetapi kau harus tahu, benda itu memiliki kekuatan jahat. Dan aku sendiri pun tidak mampu untuk mengambilnya. Kekuatan apa sebenarnya yang menguasai benda itu? Katakan apa rintangannya. Aku sangat penasaran sekali untuk mengambilnya. Kau harus berhadapan dengan kabut setan. Hah? Benarkah kabut setan yang menguasai benda itu? Oh, jadi kau sudah tahu dengan adanya kabut setan itu, Yudapaksa? Iya. Tapi aku tidak tahu kalau kabut-kabut itu yang menguasai. Lalu tujuanmu sendiri bagaimana? Apa untungnya menguasai benda logam itu? Yudapaksa, setiap orang ingin menjadi sakti. Tapi aku sadar dengan kekuatanku. Dan tidak mungkin dapat menguasai kabut setan itu. Ki Sabalangit yang terkenal sakti dan memiliki ilmu olah kanuragan yang tinggi saja masih belum mampu menguasai kabut setan. Dan aku yakin, hingga sekarang belum ada orang yang mampu untuk mengalahkan kabut itu. Iya, kabut setan itu memang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Tapi bukan berarti tidak ada orang yang sanggup untuk mengalahkannya. Aku pernah hampir menjadi korban kabut itu. Tapi untunglah ada orang yang datang menolongku. Dia berhasil mengalahkan kabut setan itu. Aku tidak percaya kalau ada orang yang dapat mengalahkan kabut itu. Apakah tidak pernah kau bayangkan bagaimana kekuatan Ki Sabalangit, Yudapaksa? Kau boleh saja tidak percaya, Bojapradata. Tapi aku sendiri menyaksikan kekuatan orang itu. Dia dapat menaklukkan kabut setan. Jika memang demikian, berarti harapanmu untuk memiliki benda langit itu akan menjadi sia-sia, Yudapaksa. Dan cita-cita ingin menjadi Raja Kediri hanya sekedar impian. Kenapa kau berkata begitu, Bojapradata? Karena sudah ada orang lain yang memiliki kekuatan di atas kekuatan kita. Dialah yang akan menguasai benda langit itu. Bukan aku atau kau. Walaupun aku tahu kau memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, tapi aku yakin kau tidak akan mampu mengalahkan kabut itu. Ucapanmu sama saja menyinggung perasaanku, Bojapradata. Kenapa kau tertawa? Yudapaksa, Yudapaksa, kau jangan tersinggung. Aku berbuat demikian
tidak lebih hanya memperingatkanmu. Lebih baik camkan kata-kataku ini, Yudapaksa, sebelum kau bertindak gegabah. Jika memang kau sudah merasa siap, silakan, ambil saja benda itu. Yudapaksa sebenarnya tersinggung dengan kata-kata Boja Pradata. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain membenarkan apa yang dikatakan oleh Boja Pradata. Yudapaksa, kenapa kau terdiam? Kau memang benar, Boja Pradata. Tapi kau sendiri bagaimana? Apakah kau akan menyanyiakan kedatanganmu di sini? Semula aku memang merasa putus asa dan merasa sia-sia, Yudapaksa. Tapi semua sudah terlanjur. Aku harus siap menghadapi apa yang terjadi. Aku pun telah memutuskan begitu, Boja Pradata. Bagaimana jika kita sama-sama menghadapi rintangan itu? Dan aku yakin akulah yang akan berhasil untuk mendapatkan benda langit itu. Ya, kita lihat saja nanti. Malam masih membentang dan rembulan bersinar dengan letih. Sementara Kameswara yang akan menemui seseorang di sebuah tempat, sekarang sudah berada di sebuah dataran tinggi yang sunyi. Setelah beberapa saat menunggu, tiba-tiba dari arah lain muncul seseorang. Kameswara, Ken Arok, kau berada di sini? Iya, kelihatannya kau heran melihat kehadiranku. Apakah ada sesuatu yang aneh? Oh, tidak. Apakah orang yang mengajak bicara denganku lewat batin adalah kau, Ken Arok? Kenapa kau tertawa? Aku butuh jawabanmu. Kalau memang kau yang bicara, katakanlah terus terang. Dan jika bukan kau, untuk apa kau menemuiku lagi? Tenang, jangan umbar kemarahan. Yang mengajak bicara lewat batinmu memang aku. Kenapa tidak berterus terang sejak tadi? Lagi pula apa maksudmu mengajakku bicara lewat batin? Aku memang sengaja berbuat demikian. Karena aku tidak ingin pembicaraan kita diketahui orang lain. Sudahlah, Kameswara. Lupakan hal itu. Aku ingin bicara baik-baik denganmu. Baik. Lalu ada apa kau memanggilku? Sabarlah. Ayo kita duduk dulu. Bukankah kita masih bersahabat? Aku rasa bicara dengan kepala yang dingin akan membuat pembicaraan kita lancar. Mari. Sambil mencoba menenangkan hatinya, Kameswara duduk di atas sebongkah batu. Sementara Ken Arok atau singa liar dari padang karautan hanya tersenyum melihat sikap sahabatnya itu. Sementara malam masih membentang, udara dingin tetap menyelimuti tempat itu. Namun keduanya tidak peduli, mereka tetap dalam keadaan yang sedikit kikuk. Bicaralah, apa yang ingin kau katakan? Ada dua masalah yang ingin kubicarakan denganmu. Apakah ada hubungannya denganku? Kalau tidak, untuk apa aku memanggilmu kemari? Baik, katakanlah. Pertama, aku sangat menyesal atas keterlambatanmu datang kemari. Kau lebih mementingkan dirimu di Panawijen. Padahal sudah beberapa kali aku memperingatkanmu. Karena keterlambatanmu, akhirnya banyak sekali korban yang jatuh dengan mengenaskan. Tunggu dulu. Kenapa kejadian atau peristiwa yang terjadi di sini kau sangkut pautkan dengan aku? Kata-katamu seolah-olah memojokkan aku, bahwa akulah yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Jelas, karena kau adalah bagian dari perjalananku. Dan itu tidak bisa kau pungkiri. Di samping itu, keris pusaka yang kau dapatkan dari air terjun Kambang Ayun sangat berperan sekali untuk memusnahkan kabut-kabut setan itu. Aku kira kau pun menyadari hal itu. Baik, kalau memang aku bertanggung jawab seperti apa yang kau katakan. Sekarang bagaimana dengan kau sendiri? Bukankah ilmu kanuraganmu pun sangat tinggi? Dan kau dapat memusnahkan kabut-kabut itu dengan mudah? Kabut-kabut itu sudah bukan masalahku lagi. Apa yang sudah kubebankan kepadamu adalah sudah menjadi tugasmu. Dan aku tidak boleh mencampurinya. Aku masih mempunyai masalah lain yang jauh lebih penting. Dan itu harus kau pahami. Sesaat Kameswara terdiam. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa atas keinginan Ken Arok. Karena dia sendiri menyadari apa yang dikatakan sahabatnya itu memang benar. Bahwa dia adalah bagian dari perjalanan Ken Arok. Atau bagian dari titisan Rakai Walaingpu Kumpayoni. Mula Kameswara tidak menerima kata-kata Ken Arok.
tetapi akhirnya dia menyadari bahwa dia memang mempunyai hubungan dengan peristiwa air terjun Kambang Ayun. Dan hal itu sangat erat sekali hubungannya dengan Ken Arok. Sambil menarik napas tertahan, Kameswara mencoba membalikkan kata-kata. Baik, kalau memang aku harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Sekarang bagaimana dengan kau sendiri? Bukankah ilmu kanuraganmu sangat tinggi? Dan bukan mustahil kau dapat memusnahkan kabut-kabut itu dengan mudah. Kabut-kabut itu sudah bukan masalahku lagi. Apa yang sudah kubeban kepadamu adalah sudah menjadi tugasmu. Dan aku tidak boleh mencampurinya, kecuali hal-hal tertentu. Aku masih mempunyai masalah lain yang jauh lebih penting. Dan itu harus kau pahami. Baiklah, karena demi keselamatan orang banyak dan demi peri kemanusiaan, aku akan membantumu untuk menyelesaikan masalah ini. Syukurlah kalau kau mengerti. Ada hal lain lagi yang harus kau ketahui. Tentang apa lagi? Tentang Ken Dedes. Apa? Ken Dedes? Ada apa dengan dia? Oh, jadi kau belum mendengar kabar tentang Ken Dedes? Ya, ceritakanlah Ken Arok. Apa yang terjadi terhadapnya? Apakah ada bencana atau musibah yang telah menimpanya? Ken Dedes dalam keadaan baik-baik. Tidak ada musibah atau bencana yang menimpanya. Justru dia sekarang sedang kejatuhan bulan. Ken Dedes sekarang telah menjadi seorang permaisuri. Menjadi seorang permaisuri? Terangkan yang jelas, Ken Arok. Jangan membuatku semakin penasaran. Aku berkata yang sebenarnya. Kau kenal dengan penguasa Tumapel? Maksudmu aku Wutunggul Ametung? Iya. Dialah yang mengambil Ken Dedes menjadi permaisurinya. Perkawinannya belum berlangsung lama. Tunggul Ametung menjemput Ken Dedes di saat aku melakukan tugas di hutan Pelampangan. Tunggul Ametung. Ken Dedes. Sungguh tidak kusangka kalau akhirnya kita benar-benar berpisah. Rasanya waktu begitu cepat merubah peristiwa di jagat ini. Ken Arok. Lalu apa tindakanmu setelah melihat kenyataan ini? Aku akan merebut Ken Dedes. Dia harus jadi milikku. Apapun yang terjadi, aku akan merebut dia dari sisi Tunggul Ametung. Wajah Ken Arok berapi-api. Dadanya bergemuruh seakan-akan menahan gejolak amarah yang akan pecah di langit malam. Sambil berdiri, dia kemudian melemparkan pandangan ke laut lepas. Ombak di ujung sana berdebur. Tak bedanya hati anak muda ini yang menyimpan dendam. Apakah tidak kau pikirkan bagaimana akibatnya? Aku Wutunggul Ametung adalah seorang penguasa yang mempunyai banyak pengaruh di Tumapel. Di samping itu, ia mempunyai kekuatan yang tidak bisa kita ukur dengan perhitungan. Kameswara, apa kau pikir aku tidak punya kekuatan dan pengaruh di sana? Kau boleh lihat bagaimana nanti Ken Arok bertindak. Tumapel sekarang berada dalam genggamanku. Aku tinggal bertindak jika aku mau. Kalau memang demikian, kenapa tidak kau lakukan hal itu? Sebodoh-bodohnya aku. Di sini, di otakku, sedikitnya aku mempunyai perhitungan. Aku membutuhkan waktu yang tepat, dan itu tidak akan lama lagi. Kau sendiri bagaimana, Kameswara? Apakah di hatimu tidak terlintas rasa cemburu atau rasa kehilangan? Setiap manusia yang mencintai seseorang, jika orang itu dimiliki orang lain, tentunya rasa kehilangan mesti kita rasakan. Tetapi kita pun harus berpikir, di mana landasan pemikiran kita ada pada garis kepasrahan yang kuasa. Kita harus terima apa adanya. Kau menerima apa adanya? Iya, apa adanya. Aku sudah memasrahkan apa yang terjadi, jika memang ini atas kehendak yang Maha Agung. Aku mempunyai pandangan mungkin Ken Dedes bukan jodohku. Tapi bukankah kau pun bisa melakukannya, merebutnya jika kau mau? Tidak. Bagiku segala sesuatu yang hilang, apalagi seorang kekasih jika sudah dimiliki orang lain, artinya dia memang bukan jodohku. Aku sebenarnya sudah mendapat firasat bahwa dia bukan jodohku ketika berada di Panawijen. Makanya ketika aku pergi, aku berusaha melupakan dia, sekalipun terasa berat. Apakah kau bicara dengan hati yang jujur, Kameswara? Apa kau pikir aku tidak bicara jujur?
Atau dari kata-kataku tersimpan suatu rencana yang konyol? Tidak, Ken Arok. Bagiku tak ada niat busuk terlintas dalam benakku. Aku sudah bicara apa adanya, bahwa aku pasrah pada apa yang telah terjadi. Ya, baiklah. Aku percaya. Aku sangat berterima kasih sekali padamu, bahwa kau mau melupakan orang yang kucintai. Dengan begitu, aku tidak akan mempunyai saingan selain Tunggul Ametung. Baiklah. Nah, sekarang bagaimana seandainya kita melupakan dulu masalah Ken Dedes? Iya, kukira itu lebih baik. Apakah ada pembicaraan lain yang ingin kau katakan? Iya, ada beberapa hal yang harus kau ketahui. Salah satunya mengenai logam itu. Maksudmu logam pusaka yang jatuh dari langit? Yang mana lagi kalau bukan benda itu? Aku berniat mengambilnya. Kapan kau akan mengambilnya? Bulan purnama nanti. Bulan purnama? Apakah tidak terlalu lama? Apalagi yang harus kau tunggu? Aku akan tapa berata dulu. Aku harus mengumpulkan segala kekuatanku. Apakah kekuatanmu sendiri berada di bawah kekuatan logam pusaka itu? Aku tidak tahu. Yang jelas benda pusaka itu mempunyai kekuatan yang dahsyat. Dan pada saat bulan purnama nanti, kekuatan yang dimiliki benda itu akan berkurang. Nah, pada saat itulah aku akan mengambilnya. Jika benda itu tidak segera kuambil, malah petaka akan terus berkepanjangan. Nah, Kameswara, kukira sudah saatnya kita berpisah. Tunggu sebentar. Sekarang kau akan kemana? Masih ada sesuatu yang harus kuselesaikan di pulau ini. Maksudmu, kau masih tetap berada di wilayah ini? Iya. Aku tidak akan kemana-mana sebelum semuanya tuntas. Tapi apakah kau tidak berniat untuk bertemu dengan Empu Gandring dan juga pamanku, Biku Dewa Hastu? Tidak. Lain kali saja. Sampaikan salamku pada beliau. Kameswara, kalau kau berniat melihat wujud bongkahan itu lebih jelas lagi, lihat saja pada malam hari. Tapi ingat pesanku, jangan sampai ada yang menyentuhnya. Jika kau melanggar pesanku, atau siapa saja tidak mendengarkan laranganku, maka kematian akan menjemputnya. Kecuali pada saat bulan purnama nanti, di mana benda itu tengah dinina bobokan rembulan, kau baru bisa menyentuhnya. Nah, selamat tinggal. Hop. Meninggalkan Arok, Kameswara terpaku sendirian di tempat itu. Awan hitam masih membentang. Rembulan tua letih menyelinap di pelukan alam semesta. Waktu terus merangkak. Tanpa terasa matahari sudah kembali berdiri di atas punggung gunung. Sementara itu di sisi lain, nampak dua sosok tubuh tengah menyusuri tepian pantai. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.